Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 7 fakta Cilikriwut, pahlawan nasional dari Dayak yang menjadi sosok di balik bergabungnya Kalimantan dengan Indonesia. Pertama, pria tangguh yang mengelilingi Kalimantan hanya dengan jalan kaki. Cilikriwut adalah orang asli Kalimantan yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Dengan bangga ia menyebut dirinya sebagai orang hutan karena terbiasa hidup di alam liar Kalimantan. Bahkan semasa hidupnya, ia sudah 3 kali mengelilingi Pulau Borneo tersebut hanya dengan jalan kaki serta menggunakan sampan. Sejak kecil, ia memang merupakan sosok yang sangat dekat dengan alam. Tanpa ragu, ia akan memasuki hutan tanpa baju dan alas serta hanya mengenakan celana panjang. Mungkin hal itu pula yang membuatnya begitu lincah bertempur di medan perang, meski harus berada di dalam hutan. 2. Pernah bekerja sebagai pers yang menyuarakan perjuangan nasional. Ketertarikannya dalam dunia tulis-menulis membuatnya memutuskan untuk menjadi wartawan. Tahun 1940, ia sudah menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Pakat. Di kurun waktu yang sama, ia juga bekerja sebagai koresponden harian Pemandangan. Dalam bidang jurnalisme, itulah Cilikriwut turut menyambungkan tenaga dan pikiran dengan menyebarkan berita seputaran pergerakan nasional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi kiprahnya di dunia pers tidak berlangsung lama karena Jepang mendarat di Balikpapan tahun 1942. Ketiga, mengumpulkan informasi dengan bekerja pada intelijen Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Cilikriwut beralih profesi menjadi intelijen militer Jepang. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan data-data tentang keadaan di Kalimantan. Tapi bukan berarti dia sedang berkhianat. Dia melakukan tugas penting demi Indonesia. Ia mendapatkan jabatan dari pemerintah penduduk Jepang yang membuatnya punya akses ke seluruh daerah di Kalimantan. Hal inilah yang ia manfaatkan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beragam suku di Kalimantan. Cilikriwut meyakinkan mereka agar tetap setia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menjadi wakil Kalimantan setelah Indonesia merdeka. Indonesia akhirnya merdeka dan Cilikriwut dipercaya menjadi perwakilan Dewan Pimpinan Penyelenggara Ekspedisi ke Borneo di Yogyakarta. Tahun berikutnya, ia mewakil 185.000 rakyat Dayak di pedalaman Kalimantan yang terdiri dari 142 suku, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 4 kepala suku, 3 panglima, 10 patih, 2 temenggung, dan 2 kepala burung untuk menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Sumpah ini berarti Kalimantan telah menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Para anggota suku ini juga bersumpah agar mempertahankan daerahnya masing-masing dari serangan tentara Indonesia yang berusaha merebut kembali Indonesia. 5. Terjun di bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan. Cilikriwut kemudian terjun ke dunia militer dan menjadi komandan pasukan MN 101 Mobile Brigade MBT Kalimantan. Ia juga mencatatkan prestasi di bidang militer karena kesuksesannya sebagai komando penerjung payung pertama AURI pada 17 Oktober 1947. Sejak saat itu, 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Kalimantan. Sebagai tentara, ia memiliki pengalaman perang di sebagian besar pulau Kalimantan dan Jawa. Pangkat terakhirnya di bidang militer adalah Marskal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Setelah era peperangan telah berakhir dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Cilikriwut beralih ke dunia politik demi membangun Kalimantan. 6. Tekad besar demi membangun Kalimantan. Salah satu jasa Cilikriwut yang masih dikenang di bidang pembangunan adalah membuka hutan serta membangun daerah di sekitar desa Pahandut menjadi Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Pembangunan kota Palangkaraya ini adalah salah satu obsesi Cilikriwut yang berhasil tercapai.
obsesi lainnya, yaitu membangun 2 bandara internasional, meski saat ini yang terwujud baru 1 bandara saja. Tekad besar dan loyalitas Cilikriwut pada Kalimantan tidak hanya terbukti dari pembangunan yang ia pimpin saja. Ia bahkan menyumbangkan harta dan uang pribadinya untuk memberi makan orang yang ikut membangun Palangkaraya. Keluarganya sendiri bahkan sampai kehabisan jatah beras yang diperuntukkan baginya sebagai gubernur karena ia membagikan beras tersebut pada orang-orang yang bekerja. Cilikriwut juga ikut turun langsung menebang pohon bersama dengan para pekerja lainnya. 7. Memegang teguh dan melestarikan kebudayaan Kalimantan. Bukan saja nasionalis, ia juga sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan leluhur. Ia selalu menekan pentingnya untuk tetap mengingat asal-usul kita sebagai manusia. Baginya, kebudayaan adalah sebuah identitas yang harus dipelihara. Ideologinya ini tertuang dalam beberapa karya berupa buku, yaitu Kalimantan Memanggil tahun 1958, Kalimantan Membangun tahun 1979, dan Manaser Pahanatau Tantu Hyang, Menyelami Kekayaan Leluhur tahun 2003. Lewat tulisannya, ia banyak mengenali dan mengabadikan kebudayaan suku Dayak yang perlahan mulai luntur. Itulah sosok yang namanya kini telah diabadikan sebagai bandar udara di Palangkaraya. Sebagai seorang warga negara Indonesia, ia memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan turut berperan dalam persatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang dari suku Dayak, ia memiliki komitmen tinggi dan lebih mementingkan kemajuan daerahnya. Tidak heran jika beliau menjadi sosok yang begitu dihormati karena perilakunya yang mulia. Tidak mudah membentuk karakter bangsa, diperlukan etos kerja yang didukung semangat disiplin tinggi, dan banyak cara untuk membentuk karakter bangsa, salah satunya melalui pembelajaran sejarah. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui nilai atau pesan yang hendak disampaikan. Namun, kondisi kekinian, kita justru menjadi bangsa yang mudah lupa akan sejarah bangsanya. Sejarah dianggap barang kuno, usang, dan ketinggalan zaman. Belajar sejarah selama ini dianggap membosankan. Hal ini bisa terjadi karena sejak dini kita diajari sejarah hanya terpaku pada nama, lokasi, dan tahun peristiwa. Ini pun dengan cara dihafal. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus belajar tentang sejarah. Saya Rahman, terima kasih.